Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tubuh manusia tidak memungkinkan untuk selalu bergerak atau beraktivitas. Allah menciptakan siang untuk beraktivitas atau bekerja dan menciptakan malam untuk istirahat. Tidur sangat penting untuk kesehatan manusia karena apabila kekurangan tidur atau istirahat yang cukup, maka akan berdampak pada tubuh seperti kepala menjadi pusing, tubuh menjadi lemas, bahkan tidak bisa fokus jika melakukan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, kita harus istirahat atau tidur yang cukup sekitar 8 jam sehari. Namun terkadang ketika tubuh begitu lelah, orang-orang tidak menunggu malam untuk tidur, tapi terkadang tertidur di jam-jam yang bukan waktu untuk tidur. Akan tetapi ada yang namanya tidur qailullah, yaitu tidur sebentar di siang hari. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 sudah dijelaskan, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan di siang hari, dan usahamu dalam mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran surat Ar-Rum ayat 23. Walaupun demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Karena ada tidur yang dilarang di waktu-waktu tertentu, sebab ada tidur yang menyebabkan kemiskinan, bahkan ada yang menyebabkan menjadi gila. Maka waktu tidur yang dilarang yang pertama ialah tidur sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari. Tidur di waktu ini akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi dalam mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Tidur sesudah subuh dapat menghilangkan berkah rezeki dan berkahnya umur, karena berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yaitu waktu sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua, tidur sesudah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini beresiko mengurangi daya aktif akal yang melakukannya. Dalam salah satu hadis dijelaskan yang artinya, barang siapa yang tidur sesudah waktu asar kemudian hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang resiko tidur sesudah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur sesudah asar untuk membuktikan bahwa apakah benar tidur di waktu tersebut maka akan beresiko menjadikan pelakunya menjadi orang yang gila. Ia pun mencoba tidur sesudah melakukan ibadah salat asar. Tidurnya tampak terlelap sampai ia baru terbangun ketika waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Sesudah terbangun lalu ia langsung bergegas pergi pada pendakwah tadi untuk protes. Engkau pernah berkata jika tidur sesudah salat asar akan mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur sesudah salat asar dan aku sama sekali tak merasa gila, ungkap orang tersebut. Kemudian pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan dengan penuh ketenangan, apakah ada perilaku orang gila yang melebihi dari hal ini? Engkau datang ke rumah seseorang pada saat dini hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang protes tersebut terdiam seketika. Ia kemudian membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Yang ketiga, tidur sebelum melaksanakan ibadah salat Isya. Dalam salah satu hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW tidak senang tidur sebelum melaksanakan salat Isya dan berbincang-bincang sesudah salat Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan ibadah salat Isya ialah disebabkan karena khawatir akan habisnya waktu Isya karena tidur terlalu nyenyak. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari tapi belum melaksanakan salat Isya. Alasan demikian seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah kitab Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari.
Adapun sebab makruhnya tidur sebelum Isya sebab akan berpotensi hilangnya waktu Isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur dan juga supaya orang-orang tak menganggap enteng hal demikian sampai mereka tidur dan meninggalkan salat Isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang sesudah salat Isya sebab akan mendorong untuk bergadang dan dikhawatirkan akan tertidur sampai meninggalkan qiyamul lail atau salat malam, berzikir saat malam dan meninggalkan ibadah salat subuh. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara ialah tidur di waktu qailullah. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya, tidurlah qailullah di siang hari kalian, sesungguhnya syaitan tak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailullah ini ada yang menafsirkan bahwa tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada juga yang menafsirkan bahwa sesudah masuk waktu zuhur. Yang pasti fungsi utama tidur qailullah ini merupakan sebagai persiapan supaya bisa melaksanakan qiyamul lail dengan salat dan berzikir di malam hari, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang artinya tidur qailullah merupakan sunnah yang bisa membantu seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Selain itu, syara menganjurkan supaya seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Disimpulkan bahwa waktu tidur yang tak dianjurkan ada pada 3 waktu, yaitu tidur sesudah salat subuh hingga terbitnya matahari. Lalu yang kedua, tidur sesudah masuknya waktu asar dan tidur sebelum melakukan salat Isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan ialah tidur di waktu qailullah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang. Sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja untuk penghidupan. Ketentuan demikian adalah tuntunan yang diajarkan oleh syara untuk orang yang mungkin melakukannya. Berbeda halnya dengan orang yang mempunyai tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas di malam hari. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang bisa ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berusaha untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Itulah beberapa waktu yang tak dianjurkan untuk tidur karena hal ini berpengaruh pada kehidupan dan diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.